Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keluarnya surat edaran Menpan RB terkait dengan penghapusan honorer, ini menjadi sangat ramai dibicarakan. Tidak terkecuali apakah pejabat, apakah honorer, apakah bupati, wali kota, gubernur. Sangat menarik perhatian. Kenapa? Apa sih isi surat edaran tersebut sehingga menarik perhatian? Mari kita lihat. Hampir semua media online menyoroti tentang surat edaran dari Menpan RB tentang penghapusan honorer. Media online OK Finansi membuat judul resmi dihapus, tenaga honorer berakhir November 2023. Ini pertanggal 2 Juni 2022. Kompas membuat judul Menpan RB terbitkan surat edaran penghapusan tenaga honorer di 2023. Ini tanggal 2 Juni 2022. CNBC Indonesia, Jokowi hapus honorer 2023. Cahyo minta jajaran bersih-bersih. Ini tanggal 2 Juni 2022. Rakyat Sulsel Go membuat judul honorer dihapus, tenaga teknis administrasi sakit hati. Ini Juni 2022. Antara membuat judul Ketua MPR, pemerintah jelaskan surat edaran penghapusan tenaga honorer. Ini tanggal 3 Juni 2022. Inilah surat edaran Menpan RB bernomor B-M.SM.0203/2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apa isinya? Ini isinya. Isinya sebagai berikut. A. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing. Dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan. Diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Poin A ini sangat menarik perhatian kita. Menpan RB menyampaikan untuk tahun 2022 tidak ada rekrut PNS, hanya rekrutmen P3K. Di sini honorer non-guru pasti tidak bisa melamar. Lalu apa makna daripada poin A ini? Kalau tidak ada formasi, bagaimana honorer tersebut? Termasuk tendik, termasuk tenaga teknis non-guru. Bagaimana mereka melamar kalau tidak ada formasi PNS ataupun P3K untuk mereka? B. Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Kata menghapus, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa menghapus itu adalah menghilangkan. Berarti menghilangkan semua honorer. Namanya menghilangkan berarti tidak ada lagi honorer. Dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Jadi dilarang pemerintah, pejabat pembina kepegawaian, gubernur, bupati, wali kota dilarang untuk melakukan rekrut pegawai non-ASN. C. Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Ini outsourcing sudah biasa dipegang, dikendalikan oleh perusahaan. Yang dimaksud pihak ketiga itu adalah perusahaan yang menyiapkan tenaga-tenaga untuk di-outsourcingkan ke pemerintah. D. Menyusun langkah-langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023.
Jadi tanggal 28 November 2023 tidak ada lagi istilah honorer. Jadi kepala daerah dimintakan agar menyusun langkah-langkah seperti apa untuk penyelesaian daripada honor-honor tersebut. Kalau mau dilakukan rekrutmen melalui CPNS ataupun melalui P3K, sementara formasi tidak ada. Ini akan kebingungan nanti bupati, gubernur, wali kota. Bagaimana menyusun langkah-langkah tersebut. Bagi pejabat pembina kepegawaian, bupati, gubernur, wali kota yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun pengawas eksternal pemerintah. Nah, ini ada semacam ancaman ini kepada gubernur, bupati, wali kota yang melanggar surat edaran ini. Dan ini bisa menjadi objek temuan dari BPK ataupun dari internal pengawas ataupun eksternal ataupun pengawas eksternal pemerintah. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tahu enggak teman-teman, apa akibat daripada surat edaran Menpan RB terkait penghapusan honorer ini? Apa yang diakibatkan? Kita lihat. Ini akan meningkatnya angka pengangguran di daerah dan membuat beban baru di daerah. Bayangkan ini teman-teman ya, ada honor satpol. Kalau dikumpulkan di seluruh Indonesia, ada 900 ribuan itu. Banyakkan honor satpol tersebut. Ada honor tendik di sekolah-sekolahan. Bukan hanya ratusan ribuan itu, bisa juta honor-honor tendik itu. Ada honor tenaga teknis di kesehatan. Kalau ini dirumahkan, ini akan meningkatkan angka pengangguran dan akan membuat beban-beban baru untuk bupati, wali kota, gubernur. Ini sangat menyakitkan. Kedua, akibat surat edaran ini akan meningkatnya jumlah angka kemiskinan. Ya tidak mendapat pekerjaan, maka bisa menjadi miskin. Karena sudah di PHK semuanya. Apalagi zamannya COVID-19 sekarang. Sudah memang setengah mati cari kerja, di PHK lagi. Inilah akibat-akibat surat edaran ini. Maka sebabnya pemerintah tetap harus meninjau kembali surat edaran tersebut. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.